terima kasih banyak udah datang ke sini, udah menyempatkan untuk hadir. Ya. Sama-sama Ibu. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik Ibu. Oke, puji syukur kalau Mbaknya sehat. Tetap jaga kesehatan ya Mbak, soalnya di luar lagi gempar-gemparnya orang sakit. Oh, iya Bu, siap. Oke, Mbak Lisha. Tadi kesini naik apa Mbak Lisha? Saya kesini tadi naik motor sih Bu. Oh, naik motor. Ya. Gimana tadi Mbak perjalanannya dari rumah ke kampus? Wah, cukup melelahkan sih Bu, apalagi kan tadi tuh sempat macet ya, barengan sama orang kerja, ada yang nganterin anak-anaknya sekolah, terus barengan sama anak-anak kampus juga. Oke. Emang rumahnya Mbak Lisha ini di mana ya Mbak? Daerah Wonokromo Bu. Wonokromo. Oh, ya Mbak, pastinya daerah rumahnya Mbak Lisha ini dekat dengan kampus UNESA ya Mbak? Iya, Nah, betul Bu. jadi ya anak-anak kampus juga pada ke kampus, jadi Iya, ya bener. saling bentrok lah Mbak. Iya Bu. Ya, oke. Semangat ya Mbak. Ya, kita Iya. kita orang Surabaya harus bisa menghadapi kemacetan ini. Semangat kok. Oke, sepertinya Mbak Lisha udah nyaman apa udah nyaman Mbak? Udah. Udah nyaman. Oke, baik. Kalau Mbak Lisha udah nyaman, oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang proses konseling kali ini. Pertama, kita punya waktu sekitar 30 menit ya Mbak Lisha. Nah, jadi di sini peran saya adalah sebagai konselor dan Mbak Lisha adalah sebagai konseling. Nah, di sini Mbak Lisha perlu tanamkan bahwa saya Ibu sebagai konselor hanya memfasilitator apa yang Mbak Lisha butuhkan. Oke, apakah Mbak Lisha bersedia? Bersedia kok. Oke, dengan waktu 30 menit nih, apakah Mbak Lisha sepakat atau ingin men-schedule ulang jadwal kita? Cukup sih Bu, insya Allah 30 menit. Oke, kita sepakat. Dan untuk mulai mungkin Mbak Lisha bisa nih langsung aja berbagi apa yang Mbak Lisha ingin sampaikan atau apa yang dialami sekarang. Oke Bu, jadi gini Bu, aku tuh punya permasalahan di mana aku tuh nggak percaya diri saat melakukan presentasi. Oke, tidak percaya diri ya. Mulai sejak kapan Mbak merasakan kurang percaya diri ini? Sejak awal kuliah sih Bu. Sejak awal kuliah. Tunggu sebentar. Mbak Lisha sekarang semester berapa Mbak? Semester 5 Bu. Oh, semester 5, berarti dari semester 1 sampai semester ini Iya. Mbak Lisha mengalami kurang percaya diri itu Mbak? Iya Bu, benar. Oke, nah apa yang biasanya Mbak Lisha rasakan ketika merasa kurang percaya diri di depan? Ini sih Bu, kayak suaraku tuh jadi pelan, terus tiba-tiba pikiranku jadi kayak ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa, kayak gitu. Oke, jadi itu gejalanya ya Mbak? Ini seberapa sering sih Mbak hal ini terjadi? Cukup sering sih Bu, apalagi kan ketika saat ini melakukan sebuah presentasi. Oke, Mbak Lisha merasakan ini setiap kali presentasi depan. Apakah Mbak Lisha juga merasakan hal ini saat berbicara dengan teman atau berbicara dengan orang lain? Enggak sih Bu, aku kalau berbicara dengan teman malah kayak biasa aja, kayak nggak ada masalah. Oke, berarti Mbak Lisha merasakan kurang percaya diri ini saat presentasi toh ya? Oke, nah terus apa yang Mbak Lisha rasakan saat ketika presentasi depan? Apakah tatapan teman-teman itu mengganggu? Iya sih Bu, tatapan teman-teman itu kok kayak apa ya? Dia tuh kayak mau jadiin aku tuh sama materiku tuh salah gitu loh. Itu yang bikin aku nggak percaya diri. Jadi saat ditatap teman, Mbak Lisha merasa tertekan sampai gugup, sampai tangan itu bergetar, bahkan Mbak Lisha sampai ngeblank pikirannya. Oke, nah kira-kira nih apa sih yang ingin Mbak Lisha capai dari proses konseling kali ini? Ini sih Bu, aku pengen kedepannya tuh aku gugup lagi saat melakukan presentasi, terus lebih leluasa saat ingin melakukan presentasi.
presentasi kayak gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Alicia ini mau bisa mengendalikan diri ketika berada di depan. Nah, kira-kira apa yang biasanya Mbak Alicia lakukan ketika merasa cemas dan gugup ketika di depan? Lebih seringnya sih ini sih kayak aku tuh lihat ke atas gitu, mataku ke atas ini, atau nggak saya kayak sambil main tangan kayak gini ke gimana gitu. Berarti itu bentuk pertahanan dirinya Mbak Alicia. Iya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, sebelum kamu melakukan presentasi depan, apakah kamu sudah pernah berlatih? Mungkin kamu berlatih di depan kaca, atau kamu berlatih di depan orang tua, keluarga? Untuk latihan sih kalau di depan keluarga aku belum pernah, tapi untuk latihan di depan kaca itu udah sering sih. Oke, nah, udah cukup baik Mbak. Mbak Alicia sudah berlatih di rumah di depan kaca. Tapi sebelumnya Mbak, maaf nih, untuk keluarga, apakah semuanya orang tua Mbak Alicia kerja? Iya Bu, jadi semua orang tua aku tuh kerja, jadi di rumah cuma ada aku aja. Oh, berarti untuk bisa ngumpul sama-sama nih hanya di malam hari ya Mbak? Iya. Oke, baik. Berarti sama ini Mbak Alicia hanya latihan di depan kaca toh. Oke. Oke. Ibu mau tanya nih, seberapa besar dampak dari kurang kepercayaan dirinya Mbak Alicia terhadap perkuliahan? Mungkin kita bisa dengan menggunakan skala 1 sampai 10. Nah, 1 ini mungkin kurang. Yang 10 itu banget sangat mengganggu. Berapa Mbak kira-kira skalanya? 9 sih Bu. 9. Oh, cukup tinggi ya Mbak Alicia. Iya. Mungkin dari pemasaran kurang percaya diri ini sehingga Mbak Alicia nih apa ya, hasil presentasinya itu tidak memuaskan. Iya. Nah, oke. Jadi di sini tujuannya Mbak Alicia itu melakukan proses konseling supaya bisa lebih tenang ketika presentasi depan. Iya. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi, upaya seperti apa yang Mbak Alicia inginkan agar bisa seperti yang Mbak Alicia harapkan? Kayak aku ya ini sih Bu, aku pengen lebih tenang, lebih apa ya, nggak memikirkan tatapan-tatapan teman-teman. Oke. Dari ceritanya Mbak Alicia dari awal sampai akhir, Ibu menyimpulkan bahwa Mbak Alicia ini pingin menenangkan diri ketika depan. Oke, ketika melakukan proses presentasi. Nah, sini Ibu pingin memberikan satu teknik untuk kamu bisa menenangkan diri, mengendalikan diri. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke. Tekniknya yang akan Ibu kasih adalah teknik relaksasi. Nah, sini apakah Mbak Alicia sepakat dengan teknik tersebut atau Mbak Alicia keberatan? Enggak sih Bu, aku nggak penasaran sama teknik itu. Oke. Jadi teknik relaksasi ini Mbak Alicia bisa lakukan ketika Mbak Alicia maju ke depan melakukan presentasi. Terus Mbak Alicia mulai merasa gugup, cemas. Nah, Mbak Alicia bisa langsung melakukan teknik relaksasi. Seperti Mbak Alicia menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan terus menghembuskannya. Ini Mbak Alicia bisa lakukan sebanyak 2 kali atau 3 kali. Oh iya Bu, aku mau tanya nih, apakah teknik tersebut itu hanya dilakukan pada saat awal presentasi aja? Oke, jadi teknik ini tidak hanya dilakukan saat awal aja. Mungkin pertengahan Mbak Alicia merasa mulai cemas lagi. Nah, Mbak Alicia bisa melakukannya. Nah, jadi tidak hanya di awal presentasi. Oke. Nah, jadi besok Ibu akan hari ini Ibu akan memberikan tugas. Apakah kamu bersedia? Bersedia sih Bu. Tugas ya, tapi sebelum itu Ibu mau memberikan kamu tugas untuk hari ini. Nah, kamu bisa mencoba teknik ini ketika presentasi. Mungkin kamu bisa coba presentasi sekarang di sini. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Lisa Rosa Dewi. Hari ini aku ingin melakukan presentasi tentang ini ya, pentingnya apa ya, pentingnya. Oke, cukup Mbak. Nah, saya melihat Mbak Lisha mungkin cukup gugup. Nah, di sini Mbak Lisha bisa menggunakan teknik relaksasi itu. Nah, kamu bisa ya menarik napas dalam-dalam dulu, terus menghembuskannya. Nah, anggap saja Mbak Lisha ini lagi ngobrol sama teman sendiri. Nah, jadi tidak ada perasaan cemas itu. Nah, coba bisa diulangi lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rosalia Dewi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang akan saya disampaikan, yaitu pentingnya menjaga tubuh terutama pada lampu. Nah, pasti dari kalian kan sering nih kena asma. Nah, itu bisa kita jaga mulai sekarang. Itu udah cukup bagus banget itu Mbak. Kayak di sini pembawaannya Mbak Lisha itu bisa lebih tenang, lebih santai. Nah, kayak kita berhenti di sini. Bagaimana perasaannya Mbak Lisha setelah mempraktikkan teknik relaksasi? Awalnya sih cukup gugup ya, terus saat saya coba teknik yang ibu kasihkan tadi, jadi lebih tenang. Terus apa yang ingin aku sampaikan tuh lebih gampang gitu. Oke, tadi Mbak Lisha sudah berlatih bagaimana cara latihan relaksasi. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas untuk minggu depan. Nah, yaitu Mbak Lisha bisa membuat catatan untuk mengetahui seberapa besar skala kecemasan. Jadi setiap Mbak Lisha presentasi, nah Mbak Lisha bisa menulis skalanya berapa. Jadi sehingga minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa melihat progresnya Mbak Lisha. Apakah Mbak Lisha bersedia? Bersedia kok. Baik, oke. Ibu tunggu ya hasilnya pada proses konseling kedua. Iya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan menjadwalkan pertemuan lagi yang kedua untuk melihat kemajuan yang Mbak Lisha capai. Dengan begitu kita bisa terus memantau dan jika ada kendala kita bisa berbicara bersama. Kira-kira Mbak Lisha nih ingin kapan untuk melakukan proses konseling yang kedua? Mungkin di hari Selasa jam 10 Ibu, apa Ibu bisa? Baik Mbak Lisha, 2 minggu lagi dari Selasa jam 10 ya Mbak? Iya. Oke, sebelum diakhiri nih, bagaimana perasaan Mbak Lisha sekarang? Cukup lega, jadi aku tahu harus step-step seperti apa yang akan aku lakukan nanti kalau masih cemas lagi. Oke, puji syukur ya proses konseling hari ini sudah selesai. Sebelumnya apakah Mbak Lisha ingin bertanya lagi? Enggak sih Bu, udah cukup sampai sini aja. Kalau gitu terima kasih banyak ya Bu udah dibantu sama proses konseling. Kalau itu saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Terima kasih ya Mbak Lisha, hati-hati di jalan. Ya Bu, terima kasih.